Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Yang sedang beraktivitas semoga dilancarkan, semoga dipermudah aktivitasnya. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Melani. Kali ini kita di pertemuan kedua ya. Di sini kita akan belajar sosiologi di modul 4 unit 2, yakni bertemakan perbedaan itu indah. Nah, oke. Nah, ini perbedaan sosial merupakan suatu perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan ataupun hierarki. Dengan kata lain, merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Artinya, tidak ada penggolongan yang memiliki tingkatan lebih atau rendah. Nah, ini. Yang pertama ada diferensi sosial berdasarkan ras. Sebelum kita masuk ke poinnya dulu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu diferensi. Mungkin sebagian tidak asing dengan kata diferensi dan sebagian pula ada yang belum mengenal apa sih itu diferensi. Diferensi di sini kita bisa artikan sebagai pembeda, perbedaan, lebih tepatnya, lebih baiknya, dan tentunya lebih afdolnya. Diferensi ini dapat kita maknai sebagai keberagaman di antara perbedaan. Ya, jadi lebih afdolnya itu kita maknai diferensi sebagai keberagaman. Ini yang A atau yang pertama nih, ada diferensi sosial berdasarkan ras. Pengelompokan sosial berdasarkan ras merupakan pengelompokan bersifat jasmaniah berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk bagian wajah. Menurut Conjoningrat, ras adalah suatu golongan yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar. Nah, ini menurut A.L. Kroeber menggolongkan secara garis besar penggolongan ras-ras terpenting di dunia antara lain sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama ada ras Australoid, yang kedua ada ras Mongoloid, yang ketiga ada ras Kaukasoid, yang keempat ada ras Negroid, dan yang kelima ada ras-ras khusus. Kemudian B, diferensi sosial berdasarkan etnis. Menurut Conjoningrat tahun 1979, etnis atau suku bangsa didefinisikan sebagai grup suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan sebuah kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan seringkali tidak selalu dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Ini yang jadi PR besar. Bahasa ini terkadang tidak bahasa ini tidak kuat melekat pada diri seseorang. Bahkan ada yang memang dia lahir dari suku budaya, misal suku budaya Jawa, tapi dia bahasa Jawanya ini sudah hilang, guys. Bahasa Jawanya ini sudah mulai luntur. Ini tidak kuat. Kemudian yang C, diferensi sosial berdasarkan agama. Diferensi berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut agama tertentu, termasuk dalam suatu komunitas atau
golongan yang disebut umat. Nah, di Indonesia ini tentu diferensi sosial berdasarkan agama ini sangat melekat kuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Agama di Indonesia ini tidak hanya satu. Kita ini memiliki keberagaman agama yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia ini ada 6 agama. Ada Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Nah, itu keberagaman agamanya itu kuat sekali dan tidak bisa diterapkan hanya satu agama. Karena Indonesia ini beragam agama. Jadi ketika hanya diterapkan satu agama, ya tidak bisa. Kemudian yang D ada diferensi berdasarkan gender. Sorry nih guys. Ini di sini ada diferensi agama berdasarkan gender. Ini yang benar adalah diferensi berdasarkan gender. Oke ya. Fokus. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan mencangkup antara seks dan gender. Menurut William Korbloom, terdapat 2 macam perbedaan tersebut, yaitu yang pertama, perbedaan secara seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Secara biologis. Ini maksudnya yang secara nampak bisa dilihat oleh indera penglihatan kita secara biologis. Misal bagian tubuh, kemudian ya identik dengan bagian tubuh kalau secara biologis. Kemudian yang kedua ada perbedaan gender, adalah cara berperilaku bagi pria dan wanita yang sudah ditentukan oleh kebudayaan atau kodratnya, kemudian menjadi bagian dari kepribadiannya. Jadi, yang secara gender ini dia bersifat kodrati dan tidak bisa berubah-ubah secara gender. Kemudian yang terakhir adalah diferensi sosial berdasarkan profesi. Diferensi profesi merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya. Dari penggolongan tersebut, maka kita dapat melihat kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai guru, tentara, pegawai negeri, polisi, dan lain-lain sebagainya. Jadi, profesi orang ini jelas berbeda-beda. Keberagaman profesi ini berbeda-beda, bukan berdasarkan tingkatan sosial, tapi berdasarkan profesi. Jadi jangan kok profesi ini dibeda-bedakan dengan kelas-kelas sosial. Tidak bisa, karena profesi orang ini berbeda-beda. Jangan kok profesinya gajinya kecil, terus kemudian kemudian dibedakan dengan profesi yang gajinya besar. Itu jangan, nanti akan timbul sebuah konflik. Jadi jadikanlah diferensi, jadikanlah keberagaman ini menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi setiap individu, khususnya di masyarakat. Oke, mungkin cukup pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat kolom komentar ataupun bisa ditanyakan lewat link yang sudah disebar nantinya. Oke, cukup pertemuan pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.